Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu Arni. Di sini saya Pandu Pangestu, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi dengan NIM 250301021064 akan mencoba mempresentasikan atas jawaban dari pertanyaan atau soal-soal yang tertuang pada eh, lembar soal UTS di semester genap tahun 2025-26 ini, yang mana di sini saya akan coba membuat video penjelasan atau pendetailan dari hasil jawaban saya itu dengan video yang terpisah-pisah. Ada 5 video nantinya, yang itu sesuai dengan jumlah soal yang telah Ibu berikan. Nah, mungkin langsung untuk mengefisiensikan waktu, saya coba untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan dari soal yang nomor pertama. Nah, atas pertanyaan yang soal nomor pertama, saya coba untuk menjelaskan terkait dengan jurnal transaksi, yang mana ada transaksi pertama pada tanggal 2 April tahun 2010, perusahaan membeli barang dagang dari Tuan Hario seharga 50 juta dan mendapat diskon tunai dengan syarat 2 per 10 N per 30. Berdasarkan transaksi tersebut, dapat ditarik data bahwa untuk tanggal fakturnya itu di tanggal 2 April 2010, kemudian diskonnya 2%, dengan batas diskon itu 12 April 2010, yang mana ini dihitung dari 10 hari setelah tanggal 2 April. Kemudian untuk batas pelunasan itu di tanggal 2 Mei tahun 2010, yang mana itu merupakan 30 hari setelah tanggal 2 April. Dan untuk tanggal bayar aktualnya itu di tanggal 26 April tahun 2010. Nah, karena pembayaran aktual ini melewati batas tanggal diskon, perusahaan tidak mendapatkan diskon tunai, sehingga harus membayar penuh sebesar 50 juta. Dan untuk jurnalnya ini sendiri adalah di sini, untuk jurnal pertama itu jurnal saat pembelian di tanggal 2 April tahun 2010, yang mana akun untuk pembelian itu masuk ke dalam debit itu sebesar 50 juta dan utang dagangnya sebesar 50 juta untuk kredit. Kemudian untuk jurnal yang kedua itu saat pelunasan itu tanggal 26 April tahun 2010, yang mana untuk akun utang dagang itu masuk ke dalam debit itu sebesar 50 juta dan kas itu dikredit sebesar 50 juta. Kemudian untuk transaksi yang kedua itu di tanggal 1 Juni tahun 2010, perusahaan membeli mobil seharga 40 juta rupiah dengan membayar 4 juta dari tunai dan menandatangani wesel 1 tahun dengan bunga 12% dari sisa harga beli. Sehingga atas transaksi tersebut dapat kita tarik data bahwa harga beli mobil ini sebesar 40 juta, kemudian dibayar tunai itu sebesar 44 juta, dan sisa yang dibayar wesel tadi 40 juta dikurang 4 juta, jadilah 36 juta. Nah, jangka waktu wesel itu sendiri 1 tahun, yaitu jatuh temponya di tanggal 1 Juni tahun 2011. Nah, untuk jurnal pembelian ini, eh, itu di tanggal 1 Juni tahun 2010, mobil ini dicatat sebagai aset tetap karena merupakan barang modal, bukan untuk dijual beli. Sehingga total debit sama dengan total kredit sebesar 40 juta. Dengan akun kendaraan atau aset tetap ini di debit sebesar 40 juta. Lalu kas dan itu sebesar 4 juta dan wesel bayar sebesar 36 juta. Kemudian transaksi yang ketiga itu tanggal 1 Juli 2010, perusahaan meminjam sebesar 86 juta dari Bank BRI dengan menandatangani wesel tanpa bunga sebesar 92 juta yang akan jatuh tempo di tanggal 1 Juli 2011. Selisih antara nilai nominal wesel dan kas yang diterima merupakan diskonto atau bunga implisit yang dibayar di muka oleh perusahaan. Nah, di sini kas yang diterima sebesar 86 juta, nilai nominal wesel itu 92 juta, jadi selisih diskonto implisit merupakan selisih antara nilai nominal wesel dan kas yang diterima itu sebesar 6 juta. Untuk jurnal penerimaan pinjam BRI sendiri itu tertanggal 1 Juli tahun 2010 dengan akun kas itu sebesar 86 juta untuk debit, kemudian diskonto wesel bayar itu 6 juta masuk di debit dan wesel bayar
itu kredit di 92 juta rupiah. Kemudian transaksi yang keempat di tanggal 1 Oktober 2010, Dewan Direksi mengumumkan dividen tunai sebesar 300 juta yang akan dibayar 10 November 2010 kepada pemegang saham yang tercatat per 31 Oktober tahun 2010. Nah, berdasarkan transaksi tersebut, untuk tanggal pembayaran kepada pemegang saham yaitu tanggal 31 Oktober, ini tidak dibuatkan jurnal karena tidak ada kewajiban. Sehingga terdapat dua jurnal, yaitu ada jurnal pengumuman dividen dan pembayaran dividen. Untuk jurnal seperti yang tertampil di layar itu untuk jurnal pengumuman dividen itu di tanggal 1 Oktober 2010 yang mana dividen sebesar 300 juta dan utang dividen 300 juta. Untuk dividen sendiri masuk ke di debit dan utang dividen masuk ke kredit. Untuk akun utang dividen pada saat pembayaran dividen atau jurnal yang kedua di tanggal 10 November 2010 itu masuk ke debit 300 juta dan kas masuk ke kredit di 300 juta. Nah, di sini kita mulai memasuki ke jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan bunga. Nah, yang pertama terkait dengan penyusuan bunga wesel mobil atau transaksi yang kedua tadi setelah dibulatkan. Nah, di sini perhitungan bunga akrualnya diketahui bahwa nominal wesel itu sebesar 36 juta, bunga per tahun itu 12%, dan untuk periode karena tadi per 31 Desember, maka itu satu periode ada sebesar 7 bulan dengan rumus 7 per 12 kali 12% kali 36 juta. Beban bunga sebesar 2.520.000 dengan jurnal sebagaimana tertampil. Kemudian untuk yang kedua ada amortisasi diskonto wesel BRI, di mana diskonto sebesar 6 juta diamortisasi secara garis garis lurus selama 12 bulan. Per 31 Desember, eh, 6 bulan sudah berjalan, sehingga 3 juta harus diakui sebagaimana beban bunga. Nah, dari mana dapat 3 juta ini? Perhitungannya adalah sebagai berikut. Tadi total diskonto itu sebesar 6 juta dengan metode garis lurus atau straight line dengan jangka WC 12 bulan. Sehingga untuk amortisasi per bulannya itu sebesar 500.000 yang mana dihasilkan dari 6 juta dibagi 12. Kemudian karena sudah berjalan selama 6 bulan, maka perhitungan untuk amortisasinya itu 6 per 12 dikali 6 juta itu sebesar 3 juta rupiah. Dan untuk schedule-nya ini seperti ini. Dan untuk jurnalnya sebagaimana tertampil di layar. Baik, itu untuk penjelasan atas jawaban nomor 1. Saya akan lanjutkan ke jawaban atas pertanyaan nomor 2 di video berikutnya.